Dari lintas partai, kami 18 partai politik yang juga menjadi bagian dari kontestan. Kita bawa adalah bagaimana menjaga tatanan demokrasi di negeri kami, di Kenambayumbai atau Kabupaten Jayapura itu. Siapapun yang terpilih itu adalah proses yang berlangsung secara demokratis. Itu akan kami hormati dan kami junjung. Tetapi ketika ada praktek-praktek perusakan demokrasi, pembajakan demokrasi, itu sebagai anak-anak asli dari 18 partai politik di Kabupaten Jayapura, kami tidak akan menerima itu. Karena dalam setiap himbauan proses demokrasi di bangsa ini, kita selalu bicara tentang rakyat harus diajarkan untuk dewasa dalam berpolitik. Kedewasaan itu harus terukur dari bagaimana kita sebagai caleg, kita sebagai partai politik meyakinkan visi perubahan ke tengah masyarakat. Bukan kita membodohi mereka dengan membagi uang, membagi barang. Ini praktek-praktek politik yang membodohi rakyat kita. Dan hari ini kami dari 18 partai politik, caleg-caleg anak asli yang tergabung di dalamnya, kami menyatakan menolak proses pembodohan politik dan pengerusakan demokrasi di Kabupaten Jayapura. Maka pada kesempatan ini, kami mau sampaikan buat teman-teman di penyelenggara, bahkan penegak hukum di Kabupaten Jayapura, provinsi, bahkan di Republik ini, untuk segera dengan tegas melakukan tindakan-tindakan penyelamatan demokrasi sebelum tindakan-tindakan itu dilakukan oleh rakyat. Kita harap baik Bawaslu, Gakumdu, dan juga penyelenggara-penyelenggara yang terlibat dalam proses ini harus bijaksana segera mengambil langkah-langkah penyelamatan sebelum rakyat mengambil alih. Karena kami caleg-caleg, saya pribadi memiliki ribuan pendukung, belum teman-teman saya yang lain. Ketika itu yang melakukan gerakan, maka itu sudah tidak akan bisa dikendalikan oleh siapapun. Maka kami minta kepada semua pihak untuk melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang melakukan proses-proses pengerusakan demokrasi untuk didiskualifikasi. Sekali lagi, untuk didiskualifikasi agar tidak lagi merusak demokrasi yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan oleh anak-anak atau rakyat di hari ini. Itu pernyataan tegas kami. Dan sekali lagi, kami menolak proses-proses pembodohan rakyat dengan money politik dan pengerusakan demokrasi di Kabupaten Jayapura. Itu pernyataan tegas dari kami, caleg-caleg anak asli Kabupaten Jayapura. Itu sebagai pengantar akan ditambahkan oleh kedua abang atau senior yang juga hadir bersama-sama dengan kita untuk menguatkan proses demokrasi yang baik, jujur, adil yang harus terjadi di kabupaten ini. Terkait, saya fokus pada kecurangan. Pertama dari cetak pasang baliho. Itu kan ada caleg yang pemasangan balihonya itu ukuran 3x4 di seluruh desa ada. Coba bayangkan itu, 3x4 ongkos cetaknya, ditambah kayu untuk pemasangan baliho, ditambah tenaga kerja, ditambah transportasi, itu berapa satu baliho? Sekitar 7 juta per baliho. Kalikan sekian ratus. Itu berapa biaya yang keluar? Yang kedua, saksi diberikan handphone. Kalau itu HP Android minimal 2 juta. Kalikan 568 saksi. Itu berapa biayanya? Ini indikasi. Kita tidak menuduh, tapi ini dugaan pelanggaran. Yang berikut,
Kita punya video juga tentang satu orang dikasih uang 500.000 di amplop. Ada barang buktinya. Kalikan sekian ribu suara, itu berapa miliar yang keluar? Belum yang lain-lain, mobil di stiker penuh itu. Berapa banyak mobil yang di stiker? Kami mohon untuk perincian biaya ini harus ditelusuri. Ditelusuri dari mana sumber pembiayaannya. Karena uang kalau keluar miliar, itu berarti dari mana sumbernya? Kalau perusahaan yang mana? Atau perlu di cross check juga, apakah keluarga dari yang bersangkutan terlibat dalam pengelolaan APBD kabupaten? Itu harus di cross check semua. Kita menduga ini ada indikasi penyalahgunaan APBD. Ini masih bersifat dugaan. Tapi kita minta kepada pihak yang berwajib untuk melakukan penyelidikan. Kita harus kawal demokrasi ini. Demokrasi harus berjalan secara jujur dan adil. Rakyat tidak boleh dibodohi. Partai politik wajib memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Mereka tahu hak suara mereka yang mereka pilih itu kemana arahnya. Dampak apa yang akan mereka peroleh. Itu lebih penting ketimbang bagi-bagi uang. Ada juga yang bagi-bagi sembako. Semua laporan ini sudah masuk di Bawaslu. Kita berharap Bawaslu segera sikapi semua persoalan ini dengan data-data dan saksi-saksi yang ada. Dan masyarakat akan kawal, partai politik juga akan kawal. Proses yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Tapi apabila Bawaslu mengabaikan pelanggaran-pelanggaran ini, bisa saja proses ini diteruskan kepada DKPP dengan barang-barang bukti yang ada. Demikian. Saya yang Welwai dari Partai Golongan Karya, caleg Provinsi Papua dari Dapil 3, Kabupaten Jayapura. Saya menambahkan saja yang sudah disampaikan tadi oleh teman-teman caleg Pak Yulianus sama Pak Cornelius. Saya kira kita semua sudah berkomitmen sebelum pemilu ini dilaksanakan ya, tanggal 14 Februari, jauh-jauh hari lewat Polres, lewat KPU, Bawaslu, untuk kita sama-sama berkomitmen menjaga agar pemilu ini bisa berjalan dengan damai ya. Tapi yang kita lihat apa yang terjadi dalam proses pemilu kemarin, khususnya di menjelang tanggal 14, banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran ya terhadap aturan-aturan dalam pemilu, khususnya pemilu legislatif. Kami juga selain sebagai caleg, tapi juga sebagai putra asli dari Kabupaten Jayapura. Ya. Pertama, dalam konteks melanggar aturan, kami lihat ini sudah sangat banyak yang terjadi. Ya, ada temuan-temuan kita lihat di media sosial, banyak sekali diupload, diposting tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para caleg, khususnya pelanggaran money politik. Ya, kita kemarin komitmen bersama jangan ada money politik karena ini akan mempengaruhi dan berdampak pada terganggunya situasi yang tidak kondusif. Saya kira saat ini masyarakat Papua juga secara keseluruhan di dalam provinsi ini lagi menyoroti tentang perbandingan jumlah anak asli Papua di DPR dan jumlah caleg dari non Papua. Saya kira proses ini
Papua ini sesuatu yang sangat sensitif menyangkut hak-hak politik. Oleh sebab itu, secara tegas kami juga minta kepada Bawaslu, siapapun dia yang terlibat dalam pelanggaran pemilu, khususnya money politik, yang menggunakan money politik untuk mendapatkan suara, kami harap laporan-laporan yang sudah masuk ke Bawaslu untuk segera ditindaklanjuti. Ya, ada beberapa temuan, ada OTT di Mamda, ya, oleh salah satu caleg Provinsi Papua dari Dapil 3. Juga ada temuan-temuan membagi uang di daerah Genyem oleh salah satu caleg Provinsi Papua juga dari partai tertentu. Kami minta supaya temuan-temuan ini yang sudah dilaporkan dalam bentuk laporan ke Bawaslu dan Gakumdu untuk ditindak segera. Kami sangat berharap untuk edukasi politik bagi masyarakat adat khususnya di Kabupaten Jayapura, mereka harus diberikan efek jerah dalam hal Bawaslu harus tegas mendiskualifikasi caleg-caleg yang menggunakan money politik di Kabupaten Jayapura. Ini harapan kami. Kami akan monitor, mengawasi proses itu berjalan. Kalau Bawaslu tidak menyelesaikan secara baik, tadi seperti yang sudah disampaikan lebih awal, bahwa masyarakat juga ada punya cara untuk menyelesaikan. Ya. Ini sudah nyata-nyata, kita lihat sampai di kampung-kampung orang nggak mengenal mereka, tapi bisa juga mereka mendapatkan suara. Ini indikator bahwa money politiknya berjalan di mana-mana. Saya kira ini satu komitmen bersama, masyarakat Sentani juga kemarin sudah menyoroti itu. Karena selama ini yang mendapatkan kursi, mendapatkan suara dan berhak mendapatkan kursi di DPR ini, lebih banyak orang yang menggunakan money politik. Karena menggunakan uang, dia bisa membeli suara di mana-mana. Ini dari sisi yang lain, ini juga sudah berdampak mengganggu hubungan baik, hubungan persaudaraan, kekerabatan kita dengan sesama saudara kita. Hari ini kita harap supaya mereka-mereka yang bermain, caleg-caleg yang bermain money politik ini harus ditindak tegas. Dan saya pikir sudah harusnya mereka itu didiskualifikasi supaya jadi pendidikan politik juga bagi kita yang lain, ya, dan bagi masyarakat juga. Jadi proses edukasi politik semakin baik di masyarakat. Ya, kenapa harus seperti itu? Karena kita harap masyarakat memilih atau memberi suaranya itu betul-betul murni kepada caleg yang mereka lihat mempunyai visi misi dan lain sebagainya, sehingga begitu dia terpilih dan duduk di DPR dapat bekerja untuk dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan tupoksi dia dalam melayani rakyat atau sebagai representasi atau mewakili rakyat dalam DPR. Kalau caleg-caleg yang mendapatkan kursi di DPR karena money politik, saya kira kita semua sudah punya pengalaman, ya. Saat ini caleg-caleg yang bersangkutan ini nggak pernah buat apa-apa untuk Kabupaten Jayapura ini. Duduk membangun sistem oligarki, mencari kepentingan mereka, menguntungkan diri mereka sendiri, mengorbankan rakyat. Oleh sebab itu hari ini kita berkumpul untuk menyikapi hal-hal seperti itu. Saya kira mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.